orang Indonesia, dari anak muda sampai orang banyak banget orang Indonesia dari anak muda sampai orang dewasa suka maksa beli mobil. Belum punya garasi udah beli mobil, gaji pas-pasan nyicil mobil. Udah beli mobil tapi beli bensin masih mikir, parkir masih mikir. Ya, di video kali ini gue bakal ngasih tahu beberapa alasan kenapa lu mendingan gak usah beli mobil. Dan gue juga bakal cerita sedikit kenapa gue sekarang meskipun sudah punya duit untuk beli mobil, gue belum beli mobil. Oke, stay tune. Oke, sekarang kita bakal bahas kenapa beli mobil adalah keputusan finansial yang sebenarnya nggak terlalu baik. Ini adalah beberapa alasannya. Pertama, ketika lo beli mobil, lo itu beli barang mahal. Mahal banget sebenarnya, ya mungkin di atas 100 juta. Yang valuasinya bisa jadi bakal selalu turun. Beli mobil itu udah sangat jelas bakal bikin dompet kita makin tipis. Bukan cuma karena harganya yang cenderung mahal, mobil juga adalah barang yang nilai jualnya itu bakalan selalu turun. Jadi jarang banget nih lu beli mobil terus lu bisa ngejual dengan harga yang sama. Kalaupun harganya misalnya sama, ya nggak akan sama karena udah ada inflasi anyway gitu ya. Bahkan mobil itu mengalami depresiasi sebesar 63% di 5 tahun pertama. Cars cost a fortune in maintenance and insurance and just the amortization, which means as they go down in value, you're losing money. Let's say I paid $25,000 for it. 2 years later, it might be worth only 12. All this, the net impact of spending money. Like a $40,000 new car that you buy, if you invest that instead, that $40,000 car is going to be worth $300,000 or more of invested money in 30 years. Jadi itu harganya udah nggak make sense lah, gitu ya. Jadi kalau lu beli mobil seharga 100 juta, 5 tahun lagi harganya itu 30-40 juta. Ini kita belum ngitung inflasi. Bahkan lebih parahnya lagi, harga nilai mobil itu berkurang ketika lu keluar dari dealer, lu udah deal nih. Keluar dari dealer mobilnya, itu lu langsung harga mobilnya turun 10%. Langsung rugi 10% kalau dari segi valuasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada opportunity cost. Lu bisa jadi rugi uang, rugi waktu, dan rugi kesempatan. Anggap lu punya duit puluhan juta untuk DP dan juga budget ya 1-3 juta per bulan lah buat beli mobil dengan harga 100 juta. Lu butuh waktu sekitar 3-5 tahun ya kan untuk ngelunasin itu. Dan di waktu itu lu mesti nahan-nahan spending buat kebutuhan atau keinginan lain pastinya kan, karena lu harus bayar DP dan cicilan. Lu pernah gak kepikiran kalau uang itu lu bisa investasiin aja? Lu kebayang gak dalam 5 tahun, dalam 6 tahun lu bisa jadi udah punya uang 2 kali lipatnya cuy daripada 100 juta itu. Yang mana dalam 5 tahun lu bisa beli mobil di saat lu bener-bener perlu. Dan sisanya ya udah, lu beli iPhone, lu belajar, lu ngapain. Intinya banyak lah opportunity cost-nya. Yang ketiga, biaya maintenance mahal ya. Ini banyak yang kagak kepikiran nih, setelah beli mobil dipikir ya udah gitu lu bakal bayar cicilan doang, padahal enggak. Lu pertama mesti bayar asuransi ya, maintenance, servis, bensin ya. Ini bisa jutaan, bisa ratusan ribu per bulan, sampai biaya parkir. Bisa ratusan ribu juga biaya parkir. Sampai pajak. Pajak juga sekitar ya 300 sampai 500 ribu lah per bulan. Gitu. Per tahun tuh kan 5 juta 6 jutaan. Kalau digabung, ini bisa tinggi banget. Dan ini bakal jadi beban finansial yang sangat berat sih. Makanya gue sangat menyarankan kalau lu merasa pajak 3 juta per tahun tuh gak make sense buat mobil, atau lu merasa berat nih ngeluarin 3 juta gitu setahun, mendingan jangan beli mobil gitu ya. Bahkan kalau lu tinggal di daerah tertentu, misalnya daerah gua ya, Bandung gitu, yang parkirannya susah, lebih banyak parkiran motor daripada mobil. Di Jogja juga sama. Daripada macet-macetan, daripada lu susah nyari parkir, mendingan kagak usah beli mobil ya. Yang keempat, belum tentu ketika lu beli, mobilnya bakal lu pakai. Emang seberapa sering sih lu bakal pakai mobil? Mobil itu ya memang kalau buat orang yang pakai setiap hari bisa jadi make sense gitu. Tapi kalau buat lu yang cuma bakal pakai kalau momen-momen tertentu, misalnya lu pakai pas lebaran doang, pas nikahan doang gitu ya, jalan-jalan gitu kan. Itu kan mungkin sebulan ya paling 4 kali 5 kali. Ya nggak make sense sebenarnya gitu. Kalau cuma dipakai segitu doang, pay per use-nya kagak masuk lah hitung-hitungannya. Ya, apalagi buat gengsi doang. Sebenarnya ada banyak alternatif lain yang lebih ekonomis, lebih worth it buat dipilih.
Nah makanya di poin selanjutnya gue bakal share nih beberapa alternatif yang bisa lo coba sebagai pengganti mobil. I keep walking through with smile. Live your best in every moment. Ini cara gue maksimalin cuan di saham. Gue pakai Stockbit karena paling simple dan lengkap buat trading. Dari Ini adalah opsi yang bisa lo pertimbangkan yang jauh lebih hemat atau efisien. Pertama, simple, lo bisa naik yang namanya transportasi umum ya. Transportasi umum ini kalau buat kota-kota kayak Jakarta ya, Jogja, Semarang, itu kan yang memang transportasinya udah lumayan oke menurut gue. Itu mendingan lo pakai itu buat ke kantor gitu sih. Dan bukan cuma ngurangin biaya, lo juga bisa ngurangin polusi ya kan. Sambil baca buku atau apa di jalan gitu, lu bisa sambil melakukan aktivitas lain. Opportunity cost-nya banyak sebenarnya ya dengan lu beli mobil dan pakai mobil. Karena lu harus nyetir kan, ada capek juga ya kan, beli bensin juga dan lain sebagainya. Kedua, ada juga opsi ride sharing atau taksi online ya. Di beberapa area perkotaan bahkan ada riset ya, naik Uber ya atau naik ya penyedia taksi online itu bisa jadi lebih murah daripada nyetir mobil sendiri. Ya coba kita hitung deh ya, berapa sih biaya ride hailing gitu atau taksi online atau ojol gitu ya. Misalnya sehari lu naik ojol itu 30-50 ribu, pulang pergi 100 ribu. 100 ribu mungkin kelihatannya mahal, tapi bisa jadi ini lebih hemat daripada nyicil mobil yang udah nilainya turun, lu harus bayar bensin, pajak, parkir dan lain sebagainya, belum lagi capek nyetir. Nah ini kan jadi nggak worth it tuh dengan opportunity cost yang tadi. Makanya gue sendiri pun gue cenderung lebih sering nih ya pakai ride hailing atau, nah ini atau nih ya, opsi ketiga nih, lu bisa sewa mobil kalau memang ada occasion yang memang membutuhkan lu untuk bawa mobil sendiri. Ini bisa jadi solusi yang worth it. Apalagi sewa mobil ini sebenarnya bisa sesuai kebutuhan lu, sesuai kondisi lu, yang fungsi dan kemewahannya, yang tampilannya itu bisa lu atur-atur sesuai kebutuhan lu. Lu nggak perlu repot mikirin maintenance, pajak, biaya lainnya. Itulah keindahan sewa mobil menurut gua. Apalagi kalau lu single dan belum punya anak. Punya mobil itu bisa jadi bukan prioritas utama. Kalau punya anak gue masih ngerti lah gitu. Mungkin lu bisa jadi ya perlu bawa anak lu kemana gitu kan, perlu nganter dan lain sebagainya. Gue aja sampai sekarang, gue udah beristri sih ya, tapi gue belum punya anak kebetulan. Gue sebagai CEO yang mungkin orang mikir harus punya mobil, gue kagak punya mobil cuy. Duitnya akhirnya lebih baik gue investasiin lah ke hal yang lain yang lebih cuan. Bahkan sekarang ada aplikasi yang simple banget dan hemat banget. Lu bahkan bisa sewa per jam cuy. Ini gila sih. Harganya terjangkau banget, mulai dari 27 ribuan aja lu bisa sewa per jam. Gila gak tuh? Terus proses penyewaannya gampang banget. Cukup daftar di aplikasi, lu pilih mobil, lokasi pickupnya banyak nih ya, lu bayar, lu buka mobilnya, lu bisa buka mobilnya langsung pakai aplikasi. Kagak perlu kunci. Jadi gak perlu khawatir kuncinya hilang atau gimana. Langsung lu bisa sikat. Selama mobilnya tersedia, lu bisa sewa mobil kapan aja dan di mana aja. Share car ini bisa 24 jam. Ini game changing banget sih. 24 jam, lu tinggal ke tempat lokasinya, terus lu nyalain mobilnya, lu bisa sikat. Kalau mau fancy, misal lu mau nganter klien, perlu mobil mewah, lu bisa milih mobil yang lebih mahal. Butuh bawa banyak orang, lu bisa sewa yang lebih mahal. Lu bisa download by the way ya, aplikasinya di Google Play atau App Store. Lu bisa klik link juga yang ada di description box. Nah yang jadi pertanyaan, emang gak boleh itu ya beli mobil? Nah ini gue juga bakal jelasin kapan kita harus beli mobil. Best price guarantee. Find exclusive hotel deals on thetrip.com app. Nah, punya mobil sebetulnya itu nggak salah. Ya nggak salah. Meskipun menurut gue ini adalah decision yang merugikan buat gue. Ya, tapi bisa jadi buat banyak orang nggak salah gitu ya. Tapi pertimbangan finansial tuh sangat penting sebelum lo decide beli mobil. Karena gue ngerasa orang Indonesia itu banyak yang belum mampu tapi udah beli. Nah ini ada 4 opsi biar make sense. Pertama, yang make sense itu menurut gue ya, di zaman sekarang, lo beli mobil bekas. Kenapa mobil bekas? Karena itu, kalau lo beli mobil bekas yang at least 5 tahun ya, jadi ini sekarang kan tahun 2023, lo beli mobil tahun 2018. Kenapa? Karena ini depresiasinya paling mantep nih. Mobil 300 juta, lo bisa dapetin dengan harga 150 juta. Itu sudah inflasi cuy. Berarti harga aslinya tuh udah jadi 100 juta, bisa jadi. Jadi dengan beli mobil bekas, lu bisa melewati periode depresiasi. Sementara itu,
mobilnya juga bisa jadi masih bagus gitu loh, karena baru 5 tahun. Jadi gue mungkin cukup anti lah dengan mobil tua, apalagi kalau lu bukan hobi mobil ya. Soalnya gak nyaman cuy. Kalau lu gak suka ke bengkel bolak-balik gitu, atau lu gak suka modif-modif, sebenarnya gak nyaman untuk punya mobil tua gitu ya. Pilihan sih ya. Tapi mobil bekas menurut gue paling ideal 5 tahun gitu. Terus yang kedua, kalau lu gak beli mobil bekas 5 tahun, lu bayar cash lunas. Kenapa cash keras gitu ya? Karena membayar bunga buat sesuatu yang terdepresiasi itu bukan keputusan yang bijak sih. Belum lagi nanti ada inflasi, ada apa gitu kan. Bayangin lu bayar bunga buat aset yang makin lama makin turun. Masih make sense KPR menurut gua ya. KPR at least lu dapet tanah, dapet rumah gitu ya. Yang basically ya nanti bisa lu jual lagi sebenarnya. Lebih make sense KPR. Kalau mobil sebenarnya nggak terlalu make sense gitu. Yang ketiga, nah kalau lu nggak bisa bayar cash, kalau lu nggak bisa beli mobil bekas, ya menurut gue sih jangan beli mobil gitu ya. Kalau misalnya lu nggak bisa nabung buat beli mobil bekas, lu udah nggak make sense berarti. Lu nggak mampu berarti beli mobil. Kenapa? Karena ketika lu maksa pakai pinjaman, artinya lu menambah resiko finansial dalam hidup lu. Gitu. Ini berarti lu harus mikir keras banget nih. Atau harus beneran perlu banget ya, beneran perlu seperlu itu, ya silakan beli mobil gitu ya. Dan yang keempat nih ya, ini solusi paling maksa banget. Solusi paling maksa banget menurut gue. Kalau memang harus kredit, misalnya lu butuh buat operasional bisnis, buat apapun lah ya, apapun yang memang lu pikir, oh ya ini perlu banget nih buat gua sama anak, buat gua sama istri, buat gua bisnis, buat gua jualan atau apa, itu oke, tapi kreditnya jangan lebih dari 3 tahun. Bahkan kalau bisa setahun 2 tahun, itu menurut gua oke banget. Dan pastiin rasio utangnya itu tidak lebih dari 50% income tahunan. Dan ini udah batas atas. 50% itu udah batas atas. Paling bagus malah ya kalau konglomerat, atau jangan konglomerat deh, terlalu kaya ya. Yang ideal menurut gua nih ya, dengan gua abis belajar financial planning, itu mobil tuh harusnya 5% dari aset lu gitu. Jadi kalau bisa lu tuh beli mobil, lu punya 20 kali lipat aset dari mobil itu. Jadi kalau lu punya mobil 100 juta, pastiin lu punya 2M gitu ya. Aset lu total tuh 2M. Itu sebenarnya yang paling sehat. Ya meskipun of course, ya kalau lu mau ya 10%, 15%, 20% ya silakan lah gitu ya. Kayak aturan ini juga nggak berlaku buat semua orang sebenarnya. Yang paling penting adalah jangan sampai bunga kreditnya tuh terlalu membengkak. Karena lu ngeredit lebih dari 3 tahun, 5 tahun gitu kan. Jadi fokus ke tenor dan bunga gitu. Bahkan daripada beli mobil, saran gue mendingan KPR ya. Mendingan beli tanah, beli rumah gitu. Sangat make sense. Atau kalau misalnya lu ada kerjaan gitu ya, lu ada kerjaan nih dan lu pengen ningkatin skill, mendingan beli MacBook, mendingan beli rakit PC gitu ya. Ini kayak meme mending rakit PC gitu ya. Benar sih menurut gua, karena PC atau ya apapun itu, tools pekerjaan, kamera atau apapun, itu bisa ningkatin produktivitas lu gitu, daripada memang mobil. Yang mana kalau mobil gue nggak yakin sih sama utilitas si mobilnya itu emang mau kepake buat apa gitu loh. Karena kalau ngomongin soal pride nih ya, misal ketemu klien gue bawa mobil gitu, ya gue sampai saat ini kagak bawa mobil atau nge-grab aman-aman aja gitu kok. Dan kalaupun memang lu butuh banget tuh gengsi, ya sewa aja orang murah banget kan gitu, di share car tadi misalnya. So, beli mobil atau enggak? Well, ya kalau lu merasa mampu menangani semua resiko tadi, resiko kredit lah, pajak lah, dan lain sebagainya. Gua aja ya masih sayang sebenarnya bayar pajak 3 juta, 6 juta gitu per tahun. Kayak menurut gua sih mendingan 3 juta, 6 jutanya itu gua pakai buat budget nyewa mobil. Tiap tahun ya paling kayaknya gua habis 6 juta sampai 10 juta deh buat nyewa mobil. Dan itu pun dengan lifestyle gua sebagai CEO yang harus kemana-mana. Pada akhirnya sih memang gak ada salahnya ya untuk lo ya beli mobil berdasarkan hobi dan lain sebagainya gitu, asal masih batas kewajaran gitu ya. Ya jangan lupa lah lo lihat kurikulum life skills ini ya. Jangan sampai lo beli mobil level 1, level 2 lo jadi fuck up. Oke? Intinya semua keputusan ada resikonya. Gue di sini mau ngingetin aja, dan meskipun gue cenderung kontra ya sama beli mobil, pada akhirnya itu adalah hak lo. Oke? Tapi ya basically gue sih menyarankan enggak ya gitu, karena gue sendiri gue tinggal di tengah kota, masih banyak moda transportasi ataupun aplikasi, salah satunya ya si share car tadi. Lu bisa download by the way ya aplikasinya di Google Play atau App Store. Lu bisa klik link juga yang ada di description box gitu. Jadi silakan dicoba aja gitu, lu coba daftar, lu coba pakai gitu ya. Menurut lu worth it atau enggak? Menurut gue sih sangat amat worth it. Oke, akhir kata gue Evan 1%.
Well, selamat berpikir untuk membeli mobil ya. Dan selamat nonton berbagai macam review kira-kira mobil apa nih yang pertama mau lo coba di Sharecar. Ya. Oke. Sekali lagi, thanks.